Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, namaku Vida. Ini adalah podcast pertamaku. Pada podcast pertamaku ini, aku akan mereview buku dengan judul Tentang Kamu oleh Terelie, yang ceritanya keren banget nih. Oke, langsung saja. Namaku Zaman Zulkarnain. Aku adalah salah satu senior lawyer firma hukum Thomson & Co di London, Inggris. Aku mendapatkan sebuah misi suci menemukan pewaris harta senilai 1 miliar pound sterling atau sekitar 19 triliun rupiah. Klien itu bernama Sri Ningsih. Asalnya dari Indonesia. Aku belum menemukan surat wasiat yang ditinggalkannya. Hanya sepucuk surat keterangan berisi bahwa wanita tua ini adalah pemilik sah 1% surat saham di perusahaan besar. Juga buku harian milik Sri. Menyelidiki kisah hidupnya, mencari siapa pemegang ahli waris yang sebenarnya. Buku harian itu berisi tentang kesabaran. Aku harus pergi ke Pulau Bungin, Sumbawa. Masa kecil Sri begitu menguras air mataku. Ibunya meninggal saat melahirkan Sri. Ayahnya meninggal saat pergi melaut. Stres berujung melampiaskannya pada Sri. Ibu tirinya malah memperlakukan Sri seenaknya. Lagi-lagi kesabaran Sri harus diuji. 5 tahun Sri diperlakukan buruk oleh ibu tirinya. Di titik terakhir, dia justru membalasnya dengan rela mati. Demi bisa menyelamatkan Sri dan adiknya. Dia mengorbankan dirinya terjebak dalam kebakaran yang melahap habis rumah mereka. Tentang persahabatan. Perjalanan berlanjut ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah kejadian itu, Sri dan adiknya pergi ke madrasah milik kerabat gurunya. Tragedi kembali menimpa kehidupan mereka. Keserakahan telah membuat salah satu sahabatnya melupakan persahabatan yang telah mereka jalin selama ini. Pengkhianatan berujung kehilangan orang-orang yang terkasih. Adik Sri pun diduga tewas dalam pemberontakan tersebut. Bahkan Sri selalu dihantui perasaan itu. Apakah sahabat baik yang mengkhianati sahabat sejatinya? Sri telah mengkhianati sahabat sejatinya, tapi sesungguhnya tidak demikian, sahabatnya lah yang mengkhianati Sri. Tentang keteguhan hati. Kisah berlanjut ke Jakarta. Mengadu nasib di Jakarta membuat Sri semakin tangguh. Tentunya setelah semua yang telah ia lewati, bagaimana Sri mencari pekerjaan, memulai dagang dengan gerobak andalannya, lalu membuat sebuah perusahaan rental mobil dan sabun mandi dengan nama Rahayu. Itu adalah nama ibunya. Semua kerja kerasnya seketika runtuh. Hantu pengkhianatan di masa lalu kembali menghampirinya. Sri ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Disinilah titik di mana Sri menjual 100% kepemilikannya saham perusahaan miliknya, dengan imbalan 1% saham dari perusahaan besar yang membeli perusahaan Sri. Tentang cinta. Sri memutuskan pergi ke London, melupakan segala masa lalunya. Aku langsung pergi ke sana untuk melanjutkan penelusuranku tentang kisah hidup Sri Ningsih. Ia tetap tangguh walau sudah menua, menjadi supir bus merah bertingkat, bus ikonik kota London, agar bisa terus bertahan hidup bersama. Dengan itu pula Sri telah menemukan cinta, kebahagiaan setelah sebelumnya menderita di masa lalu. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupku.
Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Tentang memeluk semua rasa sakit. Masalah semakin rumit, karena aku belum bisa menemukan siapa pemilik sah warisan Sri Ningsih. Apalagi surat wasiat pun tak ditemukan. Masalah mulai terpecahkan ketika aku mencoba menyusun ulang semua kisah dan bukti kehidupan Sri. Dengan segala kerumitan itu, aku pun menemukan surat wasiat Sri yang dititipkan kepada sahabat sejatinya yang lain, yang tidak berkhianat, Nur Aini. Pengkhianatan kedua kalinya dilakukan oleh sahabat sejatinya, Lastri. Bayangkan saja, 2 kali sahabat berkhianat. Bahkan setelah Sri meninggal, coba mencuri harta warisan. Bahkan ternyata Lastri telah menyekap adik Sri selama puluhan tahun. Tragis memang. Semua kebenaran telah terungkap. Sri telah menuliskan pembagian harta warisnya. Aku sudah mengurusnya. Amanah ini sudah aku laksanakan dengan baik. Tidak pernah membenci walau sedebu. Tidak pernah berprasangka buruk walau setetes. Nur Aini. Itu adalah podcastku, teman-teman. Itu review buku Tentang Kamu oleh Terelie versi aku. Terima kasih telah mendengarkan podcast pertamaku ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.